Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lisnaini Nurjana dengan NIM 256120173. Di sini saya akan menjelaskan metode penyusutan dari pengantar akuntansi. Di sini ada tipe 1, metode saldo menurun ganda. Pada awal 2027 memperoleh peralatan dengan harga perolehan sebesar 40 juta. Peralatan tersebut diperkirakan dapat digunakan selama 4 tahun dengan nilai sisa sebesar 4 juta. Yang diminta yaitu yang pertama ada hitung tarif penyusutan per tahun dengan metode saldo menurun ganda. Yang kedua, buatlah jadwal penyusutan peralatan dari tahun 2026 sampai 2030 dengan kolom akhir tahun, harga perolehan, tarif DDB, beban penyusutan, akumulasi penyusutan, dan nilai buku. Nah, di sini yang pertama ada menghitung tarif penyusutan DDB. Tarif penyusutan sama dengan tarif garis lurus dikali 2. Tarif garis lurus sama dengan 100% per 4 sama dengan 25%. Maka tarif saldo menurun ganda sama dengan tarif DDB sama dengan 25% dikali 2 yaitu hasilnya 50%. Nah, yang kedua di sini ada jadwal penyusutan akhir tahun dari 2026 sampai 2030. Di sini 2026-nya harga perolehan dan tarif DDB, beban penyusutan, akumulasi penyusutan, dan nilai bukunya. Itu saya nggak tahu, Pak. Lalu di sini ada akhir tahun 2027-nya, harga perolehannya ada di 40 juta, tarif DDB-nya ada di 50%, beban penyusutannya ada di 20 juta, akumulasi penyusutannya ada di 20 juta, dan nilai bukunya 20 juta. Lalu ada akhir tahun 2028 itu ada di 40 juta harga perolehannya, tarif DDB-nya ada di 50%, dan beban penyusutannya ada di 10 juta, akumulasi penyusutannya ada di 30 juta, dan nilai bukunya ada di 10 juta. Lalu ada 2029, itu di harga perolehannya ada di 40 juta, tarif DDB-nya ada di 50%, beban penyusutannya ada di 5 juta, dan akumulasi penyusutannya ada di 35 juta, lalu nilai bukunya ada di 5 juta. Dan yang terakhir ada 2030, di harga perolehannya itu ada di 40 juta, tarif DDB-nya ada di minus, dan beban penyusutannya ada di 1 juta, akumulasi penyusutannya ada di 36 juta, dan nilai bukunya sebesar 4 juta. Total semua jumlah beban penyusutannya ditotalin jadi 36 juta. Nah, cara menghitungnya itu pertama, harga perolehan dikali dengan tarif DDB. Hasilnya itu di beban penyusutan. Contoh di 2027 ini kan harga perolehannya 40 juta, lalu dikali dengan tarif DDB-nya itu 50%, hasilnya itu di beban penyusutannya itu sebesar 20 juta. Nah, akumulasi penyusutannya sama 20 juta yang awal, sama nilai bukunya juga sama 20 juta awal. Lalu, hasil yang di 2028-nya itu sama ngitungnya dengan yang awal. Harga perolehan dikali dengan tarif DDB. Nah, tapi hasil akumulasi penyusutannya itu berbeda karena cara menghitungnya tidak sama dengan yang pertama, yaitu yang kedua cara penghitungannya berbeda seperti akumulasi penyusutan ditambah dengan beban penyusutan. Nah, hasilnya itu jadi 30 juta, lalu sampai seterusnya seperti itu, dan hasil nilai buku itu dari harga perolehan dikurang akumulasi penyusutan. Selanjutnya ada tipe 2, metode unit produksi atau jam kerja. Pada awal tahun 2026 memperoleh peralatan dengan harga perolehan sebesar 36.600. Peralatan tersebut diperkirakan dapat digunakan selama 180.000 per jam kerja dengan nilai sisa sebesar Rp600.000. Penggunaan peralatan ada sebagai berikut. Pada tahun 2026, 35.000 per jam. Lalu tahun 2027, 45.000 per jam. Tahun 2028, 50.000 per jam. Tahun 2029, 30.000 per jam. Dan tahun 2030, 20.000 per jam. Yang diminta adalah, yang pertama ada hitung tarif penyusutan per jam. Lalu yang kedua ada buatlah jadwal penyusutan peralatan dari tahun 2027 sampai 2030 dengan kolom akhir tahun, harga perolehan, tarif per jam kerja aktual, beban penyusutan, akumulasi penyusutan, dan nilai buku. Nah, pertama di sini kita ada menghitung tarif penyusutan per jam. Tarif penyusutan sama dengan harga perolehan dikurangi nilai sisa per estimasi aktivitas. Tarif penyusutannya itu di soalnya ada 36.600 dikurangin 600 nilai sisanya, lalu pernya estimasi aktivitasnya itu ada di 180. Lalu 36 juta 600 dikurangin 600 itu jadi 36 juta, pernya sama masih 180, dan itu dibagi jadi 200 per jam. Lalu jadwal penyusutannya di sini ada akhir tahun dari 2026 sampai 2030. Di sini ada 2026, harga perolehannya sebesar 36.600. Tarif per jamnya itu ada Rp200.000 dan jam kerja aktualnya ada 35.000 per jam. Beban penyusutannya ada di 7 juta, akumulasi penyusutannya ada di 7 juta, dan nilai bukunya ada di 29.600. Lalu di 2027 di sini ada harga perolehannya sebesar 36.600. Tarif per jamnya itu ada di Rp200.000 dan jam kerjanya di aktualnya itu ada di 45.000 per jam.
jam. Beban penyusutannya ada di 9 juta, akumulasi penyusutannya ada di 16 juta, dan nilai bukunya ada di 20.600. Lalu 2028, harga perolehannya ada di 36.600. Tarif per jamnya itu ada Rp200.000 dan jam kerja aktualnya itu ada di 50.000 per jam. Lalu beban penyusutannya ada di 10 juta, akumulasi penyusutannya ada di 26 juta, dan nilai bukunya ada di 10.600. Selanjutnya di 2029, harga perolehannya ada di 36.600, tarif per jam itu ada Rp200.000, dan jam kerja aktualnya ada di 30.000 per jam. Beban penyusutannya ada di 6 juta, akumulasi penyusutannya ada di 32 juta, lalu nilai bukunya ada 4.600. Selanjutnya di 2030, di harga perolehannya terdapat 36.600, tarif per jamnya ada di Rp200.000, dan jam kerja aktualnya ada di 20.000 per jam. Beban penyusutannya ada di 4 juta, akumulasi penyusutannya ada di 36 juta, dan nilai bukunya ada di 600. Lalu kita jumlahkan di beban penyusutannya itu ada di 36 juta hasilnya. Nah, cara pekerjaannya itu ada di tarif dikali dengan jam kerja aktual. Hasilnya ada di beban penyusutan. Seperti contohnya di 2026, Rp200.000 dikali dengan 35.000 per jam. Lalu abis itu hasilnya ada di beban penyusutan sebesar 7 juta. Untuk menghitung dari 2026 sampai 2030 sama seperti itu ya caranya. Nah, akumulasi penyusutannya yang awal itu sama dengan harga 7 juta, tapi untuk metode yang ke bawahnya di 2007 sampai 2030 itu berbeda karena akumulasi penyusutan ditambah dengan beban penyusutan dan hasilnya 16 juta, itu contohnya 7 juta. Di 2026 akumulasi penyusutannya lalu ditambah dengan 2027 di beban penyusutannya sebesar 9 juta dan hasilnya itu 16 juta di akumulasi penyusutan 2027 sampai seterus ke bawah perhitungannya tuh kayak gitu. Nah, hasil dari nilai buku itu dari harga perolehan lalu dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Di sini ada tipe 3, yaitu metode garis lurus. Pada awal tahun 2026 memperoleh peralatan dengan harga perolehan sebesar Rp45 juta. Peralatan tersebut diperkirakan dapat digunakan selama 6 tahun dengan nilai sisa sebesar 3 juta. Yang diminta adalah hitung beban penyusutan per tahun dengan metode garis lurus. Lalu yang kedua disuruh buatlah jadwal penyusutan peralatan dari tahun 2026 sampai 2030 dengan kolom akhir tahun, harga perolehan, beban penyusutan, akumulasi penyusutan, dan nilai buku. Yang pertama, menghitung beban penyusutan per tahun. Penyusutan sama dengan harga perolehan dikurangi nilai sisa per umur manfaat. Lalu penyusutan di soal tersebut terdapat 45 juta dikurangin dengan 3 juta, yaitu pernya ada 6 sama dengan 45 juta dikurangin 3 juta menjadi 42 juta. Pernya masih sama 6, nah itu dibagi jadi hasilnya 7 juta. Jadwal penyusutan akhir tahun yaitu dari 2026 sampai 2030. Di 2026 harga perolehannya terdapat 45 juta dan beban penyusutannya di 7 juta. Akumulasi penyusutannya ada di 7 juta, nilai bukunya 38 juta. Nah, 2027 harga perolehannya itu ada 45 juta sama beban penyusutannya juga 7 juta dan akumulasi penyusutannya di 14 juta. Nilai bukunya itu 31 juta. Pada 2028 itu ada di 45 juta harga perolehannya, beban penyusutannya sama di 7 juta dan akumulasi penyusutannya di 21 juta dan nilai bukunya di 24 juta. Selanjutnya di 2029, di harga perolehannya ada di 45 juta, beban penyusutannya 7 juta, akumulasi penyusutannya ada di 28 juta dan nilai bukunya 17 juta. Nah, yang terakhir 2030 yaitu harga perolehannya ada di 45 juta, beban penyusutannya itu ada di 7 juta, akumulasi penyusutannya ada di 35 juta, dan nilai bukunya itu ada di 10 juta. Jumlahnya untuk beban penyusutan itu ada 35 juta. Nah, cara menghitungnya itu hasil dari akumulasi penyusutan dan dari beban penyusutan ditambah akumulasi penyusutan dan hasil nilai buku dari harga perolehan dikurang akumulasi penyusutan. Di sini ada tipe 4, metode jumlah angka tahun. Pada awal tahun 2026 diperoleh peralatan dengan harga perolehan sebesar 56 juta. Peralatan tersebut diperkirakan dapat digunakan selama 7 tahun dengan nilai sebesar 7 juta. Dan yang diminta itu adalah pertama, hitung jumlah angka tahun. Yang kedua, hitung dasar penyusutan. Dan yang ketiga, buatlah jadwal penyusutan peralatan dari tahun 2027 sampai 2030 dengan kolom akhir tahun, harga perolehan, dasar penyusutan, tarif jumlah angka tahun, beban penyusutan, akumulasi penyusutan, dan nilai buku. Yang pertama ada menghitung jumlah angka tahun. Jumlah angka tahun 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 7 sama dengan 28. Yang kedua ada menghitung dasar penyusutan. Rumus dasar penyusutan yaitu dasar penyusutan sama dengan harga perolehan dikurangi nilai sisa. Dan kalau rumus substitusi angkanya itu dasar penyusutan sama dengan 56 juta dikurangin 7 juta sama dengan 49 juta.
Tiga, itu ada jadwal penyusutan. Tarif metode jumlah angka tahun itu tarif yang pertama ada 7/28. Tarif yang kedua itu ada 6/28. Dan tarif ketiga itu 5/28. Dan tarif keempat itu 4/28. Rumus beban penyusutan. Beban penyusutan sama dengan tarif dikali dasar penyusutan. Di sini ada tahun 2026 sampai 2030. Di 2026 itu harga perolehannya 56 juta. Dasar penyusutannya ada 49 juta dan tarif JAT-nya ada 28 Juli atau 287. Beban penyusutannya itu ada 12.250. Akumulasi penyusutannya ada 12.250. Nilai bukunya itu ada di 43.750. Dan di tahun 2027 di harga perolehannya terdapat 56 juta. Dasar penyusutannya itu ada di 49 juta dan tarif JAT-nya itu ada di 28 Juni atau 28.6. Beban penyusutannya itu ada di 10.500, akumulasi penyusutannya itu ada di 22.750 dan nilai bukunya itu ada di 33.250. Pada tahun 2028 situ ada harga perolehannya di 56 juta, dasar penyusutannya ada di 49 juta dan tarif JAT-nya ada di 28 Mei atau 28.5. Beban penyusutannya itu ada di 8.750 dan akumulasi penyusutannya itu di 31.500. Nilai bukunya itu ada di 24.500. Nah, yang di 2029 itu di harga perolehannya sama 56 juta, dasar penyusutannya juga sama di 49 juta, tarif JAT-nya itu ada di 28 April atau 28.4. Beban penyusutannya itu tuh ada di 7 juta. Lalu akumulasi penyusutannya itu ada di 38.500 dan nilai bukunya itu ada 17.500. Dan yang terakhir ada 2030. Harga perolehan di 2030 itu ada di 56 juta, dasar penyusutannya itu ada di 49 juta dan tarif JAT-nya itu ada di 28 Maret atau 28.3. Beban penyusutannya itu ada di 5.250 dan akumulasi penyusutannya itu ada di 43.750 serta nilai bukunya 12.250. Terima kasih dari penjelasan saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan perkataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.